Nama saya Senseya. Nama saya Eka Ramawati. Nama saya Nur Halida Aulia. Nama saya Senseya. Nur Halida Aulia. Saya Eka Ramawati. Saya Aulia. Eka Senseya. Hai, masih bersama dengan kelompok 5. Ini dia anggota kami. Nama saya Senseya dengan NIM 112. Nama saya Nur Halida Aulia. NIM 067. Nama saya Torik Septian Firjatullah, NIM 165. Nama saya Eka Ramawati dengan NIM 169. Tata letak posisi tetap adalah suatu sistem yang memusatkan perhatian pada persyaratan tata letak proyek yang tidak bergerak. Jadi dalam tata letak posisi tetap itu, suatu proyek itu berada di satu tempat dan tenaga kerja beserta peralatannya itu datang ke lokasi tersebut. Misal contohnya itu adalah pembangunan kapal, pembangunan rumah, pembangunan jembatan, pembangunan jalan raya, atau juga bisa meja operasi yang berada di ruangan operasi. Contoh penerapan tata letak posisi tetap. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh penerapan tata letak posisi tetap, yaitu pembuatan atau pembangunan kapal. Dalam pembuatan kapal itu ada ruang terbatas di sebelah tata letak posisi tetap. Misalnya kapal itu merupakan produknya, dan kemudian tenaga kerja beserta peralatannya seperti mesin itu dibawa ke lokasi tersebut untuk melakukan atau mempekerjakan proyek tersebut. Lalu ada kelebihan dan kekurangan tata letak posisi tetap. Keuntungan yang pertama adalah perpindahan material dan bahan yang sedikit, karena yang bergerak dalam proyek ini itu adalah pekerja dan juga peralatan, seperti contohnya itu mesin. Lalu yang kedua itu fleksibilitas kerja tinggi, karena biasanya itu peralatan dan mesin itu dapat dengan mudah menyesuaikan perubahan suatu produk. Lalu yang ketiga itu dapat memberikan kebanggaan kepada pekerja karena dapat menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Lalu juga ada kekurangannya. Yang pertama itu peningkatan perpindahan peralatan, mesin, dan operator pada saat kegiatan produksi itu berlangsung. Lalu yang kedua itu memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi. Yang ketiga itu biasanya memerlukan ruang yang besar serta persediaan barang dalam proses yang tinggi. Dan yang terakhir itu memerlukan koordinasi dalam penjadwalan produksi. Tata letak atau tata ruang berorientasi proses merupakan suatu tata ruang yang menangani volume kecil produk dengan keragaman tinggi seperti mesin dan peralatan yang dikelompokkan secara bersama. Suatu tata ruang berorientasi proses atau process oriented layout dapat secara bersamaan menangani keragaman besar produk atau jasa. Dengan kata lain, tata letak tipe ini adalah tata letak yang menempatkan peralatan dan mesin yang memiliki jenis dan fungsi yang sama ke dalam satu departemen. Ini adalah cara tradisional dalam mendukung suatu strategi diferensiasi produk.
Tata letak ini lebih efisien ketika membuat produk dengan persyaratan berbeda atau sewaktu menangani pelanggan, pasien, atau klien dengan kebutuhan yang berbeda pula. Keuntungan dan kekurangan tata letak berorientasi proses. Keuntungan tata letak berorientasi proses yang pertama adalah mesin yang digunakan adalah mesin umum atau general purpose sehingga investasi yang dikeluarkan perusahaan rendah. Yang kedua, dapat memproduksi berbagai macam produk karena adanya fleksibilitas tenaga kerja dan fasilitas produksi. Yang ketiga, penggunaan mesin dapat secara optimal. Yang keempat, dapat memindahkan proses produksi dari mesin satu ke mesin lainnya apabila terjadi kerusakan pada salah satu mesin. Dan yang terakhir yaitu proses pengendalian dan pengawasan produksi lebih mudah terutama pekerjaan yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Kekurangan tata letak berorientasi proses yang pertama yaitu pesanan memerlukan lebih banyak waktu dalam bergerak di sepanjang sistem karena penyusunan perubahan jadwal dan penanganan material yang unik. Yang kedua, membutuhkan penambahan space area apabila terjadi penumpukan material karena ada salah satu proses produksi yang lebih lama dari proses lainnya. Yang ketiga, pengendalian produksi menjadi sangat kompleks. Dan yang keempat, tentunya membutuhkan luas lantai yang relatif besar. Dalam gambar di atas disajikan contoh kasus layanan pasien A yang mengalami patah kaki dan pasien B yang mengalami kerusakan alat pacu jantung. Kedua pasien itu ditangani secara fungsional atau sesuai kebutuhan layanan yang sesuai dengan jenis penyakitnya sampai selesai. Dan yang terakhir yaitu membayar kewajiban administrasinya di ruang penagihan atau ruang administrasi. Selanjutnya ada tata letak yang berorientasi proses untuk sistem batch. Sel kerja atau work cell adalah untuk mengatur ulang orang dan mesin yang biasanya tersebar pada departemen proses yang beragam dan sewaktu-waktu menempatkan mereka dalam sebuah kelompok kecil sehingga mereka dapat memusatkan perhatian dalam membuat satu produk atau sekumpulan produk yang saling berkaitan. Selanjutnya ada tata letak yang berorientasi proses untuk sistem kontinu. Proses produksi kontinu merupakan proses produksi yang mempergunakan peralatan produksi yang disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk atau jasa, serta arus bahan di dalam proses telah terstandarisasi. Lalu ada keuntungan dan juga kekurangannya. Untuk keuntungannya sendiri adalah pertama, aliran pengendalian material lebih mudah dan langsung, pengawasan lebih mudah, persediaan produk dalam proses rendah, tidak memerlukan keterampilan yang tinggi, waktu proses atau unit lebih cepat, dan terakhir dapat menggunakan mesin otomatis dan berjalan. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri adalah pertama, proses produk dapat terganggu jika salah satu mesin rusak, produk tidak fleksibel terhadap perubahan, dan terakhir dapat bersifat monoton jadi membosankan tentunya. Kali ini kita akan membahas mengenai tata ruang kantor atau office layout. Tata ruang kantor memerlukan pengelompokan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang demi kenyamanan, keamanan, serta pergerakan informasi. Ciri khas utama tata ruang kantor adalah informasi utamanya pada aliran informasi. Meskipun gerakan informasi telah menggunakan elektronik, analisis tata ruang kantor masih memerlukan suatu pendekatan yang dilandasi oleh tugas. Dengan demikian, manajer perlu menguji pola komunikasi elektronik maupun konvensional.
memisahkan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi lain yang memengaruhi efektivitas. Keseimbangan 3 aspek fisik dan sosial. Yang pertama, proksimitas adalah ruang hendaknya secara alami menyatukan manusia. Yang kedua, privasi. Orang hendaknya sanggup untuk mengendalikan akses pada pembicaraan mereka. Dan yang terakhir, izin. Budaya hendaknya memberikan sinyal bahwa interaksi bukan terkait pekerjaan yang dianjurkan. Tata ruang untuk toko retail atau retail layout. Tata ruang untuk toko eceran dilandasi gagasan bahwa penjualan dan keuntungan bergantung secara langsung dengan pemajangan produk-produk terhadap pelanggan. Tata ruang bagi gudang dan tempat penyimpanan. Tujuan tata ruang pergudangan atau warehouse layout adalah menemukan trade-off yang optimum antara biaya penanganan dan biaya terkait ruang gudang. Docking silang atau cross-docking berarti menghindari menempatkan material atau pasokan di gudang melalui pemrosesannya saat diterima. Dalam fasilitas manufacturing, produk diterima secara langsung oleh lini perakitan. Penyetokan acak. Sistem identifikasi otomatis selalu dalam berbentuk barcode yang memungkinkan identifikasi barang yang akurat dan cepat. Apabila sistem identifikasi otomatis dipadukan dengan sistem manajemen informasi yang efektif, manajer operasi akan dapat mengetahui jumlah dan lokasi di setiap unitnya. Kustomisasi. Kustomisasi gudang adalah cara yang bermanfaat untuk membangkitkan nilai keunggulan dalam persaingan di pasar, di mana produk memiliki banyak konfigurasi